Kisah nyata wabah tuyul usil. Masih dari buku kumpulan kisah alam gaib tulisan Triwahyono. Sekitar 3 tahun yang lalu, desaku mengalami musibah besar yang membuat warga resah. Musibah ini bukan berupa bencana alam atau wabah penyakit seperti yang biasa diberitakan di media, melainkan hilangnya uang secara misterius dari banyak warga. Hampir setiap orang di desa kehilangan uang, mulai dari pecahan kecil hingga ratusan ribu rupiah. Banyak yang menduga kejadian ini disebabkan oleh tuyul. Para korban berasal dari berbagai kalangan, termasuk orang-orang kecil dengan penghasilan terbatas. Salah satunya adalah Mbok Pawiro yang kehilangan uang sebesar Rp17.000. Ia sehari-hari berjualan tempe di pasar dan jumlah uang itu sangat berarti baginya. Mbok Pawiro yakin uangnya hilang secara gaib. Desas-desus tentang tuyul itu cepat menyebar. Warga mulai mencurigai 2 orang, yakni Pak John Poni dan Bu Saiji. Tuduhan ini muncul karena ada yang pernah melihat mereka pergi ke makam Pangeran Samudra. Setelah kejadian itu, kehidupan keduanya berubah drastis. Mereka menjadi kaya dan memiliki banyak sawah. Konon, di rumah mereka ada berangkas berisi uang, dan setiap malam selepas maghrib, mereka selalu meletakkan bunga kantil di atasnya sebagai sajian. Menanggapi keresahan warga, kepala desa yang dikenal soleh dan pernah nyantri di Pondok Watu Congol Magelang pun bertindak. Beliau merasa prihatin dan berupaya membantu. Secara diam-diam, Pak Kades berhasil menangkap tuyul yang diduga milik Pak Jomponi. Ia kemudian memberi peringatan agar tuyul itu diambil dalam waktu 3 hari. Jika tidak, maka akan dibuang ke Laut Selatan. Namun hingga 5 hari berlalu, Pak Jomponi tidak juga datang. Akhirnya Pak Kades membuang tuyul itu ke laut seperti yang telah dikatakannya. Sejak saat itu, tidak ada lagi warga yang kehilangan uang. Hal ini memperkuat dugaan bahwa tuyul itu memang benar milik Pak Jomponi. Sementara itu, setelah mendengar tuyul milik Pak Jomponi ditangkap, Bu Saiji merasa takut. Tanpa perlu diperingatkan, ia akhirnya mengakui perbuatannya dan membuang tuyul miliknya ke Laut Selatan. Kepala desa memang dikenal memiliki kekuatan spiritual. Mungkin karena itulah ia mampu membantu warga mengatasi gangguan makhluk halus. Percaya atau tidak, kisah ini benar-benar terjadi di desaku.